Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, membahas atau mendengarkan kajian surat Al-Kahfi ya, yang biasa kita rutinkan di setiap malam Jumat. Insyaallah pada malam hari ini Ustadz Buat sudah bersama kita. Untuk itu tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat saya sediakan untuk Ustadz Buat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwah wal akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu bersilaturahmi dalam forum Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami ingatkan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Baihaqi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Apalagi ikhwan wal akhwat fillah, bila mana kemudian bacaan kita lalu kita lanjutkan dengan menghafal paling tidak 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka Allah akan menjaganya dari dajjal. Maka selain kita membaca surat Al-Kahfi, juga kita mencoba menghafal surat tersebut, terutama di 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu kitab wa lam yaj'al lahu iwajan, dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan fadilah dari keutamaan 10 ayat surat Al-Kahfi. Metode sederhana menghafal yang dikembangkan di beberapa pesantren, salah satunya adalah metode mengulang 20 kali bacaan. Jadi walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mudah untuk diingat, maka adakah dari kalian yang mengambil pelajaran? Salah satunya adalah kemukjizatan Al-Qur'an yang mudah untuk dihafal. Jadi salah satu metode yang dikembangkan di pesantren adalah metode membaca 20 kali balikan. Jadi kalau ikhwan dan akhwat fillah sekalian ingin mencoba menghafal, misalnya salah satunya adalah dengan membaca mengulang-ulang satu ayat sebanyak 20 kali balikan. Insya Allah ayat tersebut hafal. Apalagi secara intelektualitas, teman-teman semua ya lulus dari jenjang SMA, dilanjutkan dengan kuliah, dan melanjutkan S2 atau S3 begitu, sehingga insya Allah jauh lebih mudah dalam menghafal ayat ini. Apalagi kalau kita melihat, saya sebetulnya sangat iri Masya Allah dengan anak-anak zaman sekarang, begitu banyak tersebar fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat untuk menghafalkan Al-Quran,
Beda sekali dengan ketika kita kecil dahulu begitu, tidak terlalu semarak tempat-tempat tahfidzul Quran. Sekarang banyak sekali pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang memiliki basis pendidikannya dalam hafalan Al-Quran. SDIT, SMPIT, misalnya yang levelnya SD atau SMP, ada target-target hafalan di juz-juz tertentu begitu. Apalagi sekarang sudah jamak, misalnya lulus SMP hafal Quran dan sebagainya. Ikhwan dan akhwat fillah sekalian yang kami muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba ulas kembali ayat 78 dan seterusnya dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan, ma apa-apa yang alal ardi, di atas muka bumi ini, zinatan, sebagai perhiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kehidupan dunia ini sebagai perhiasan. Apa-apa yang ada di muka bumi ini, baik itu harta kekayaan, kebun-kebun, kendaraan, kemudian pasangan hidup, bahkan anak keturunan, itu merupakan zinatan, perhiasan dunia. Tapi apa fungsi itu semua bagi kita? Jabatan, karir, kekayaan dan lain sebagainya tiada lain adalah linabluwahum, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji di antara kita semua, ayyuhum, sesiapa saja di antara kita nih, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi fasilitas-fasilitas dan kehidupan dunia ini tiada lain Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tempat menguji kita. Dan yang namanya ujian, tentu ada yang lulus, ada yang gagal, dan ada yang mengulang. Yang lulus maka Allah Subhanahu wa taala janjikan satu kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Yang gagal Allah cemplungkan ke nerakanya. Yang mengulang ya Allah masukkan dulu ke neraka sebentar, atau sesuai dengan kadar kesalahan dan dosa-dosanya, lalu Allah kemudian masukkan ke dalam surganya. Jadi 3 kategori ini pasti akan dialami oleh masing-masing orang tergantung dari kemampuan dia di dalam mengikuti ujian yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam juz 29 di surat Al-Mulk berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menjadikan mati dan hidup ini supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu semua yang paling baik amalnya. Jadi kehidupan kematian merupakan batu ujian bagi setiap manusia untuk menguji di antara mereka siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amal ini meliputi 2 hal. Yang pertama adalah akhlusuhu, yang paling ikhlas, dan yang kedua aswabuhu, dan yang paling tepat serta sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolak ukur diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah keikhlasan kita. Kita melaksanakan kegiatan amal tersebut atau ritual ibadah tersebut tanpa sum'ah, ingin didengar orang, wala riya'an, dan tanpa riya, ingin dilihat orang, namun semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah aswabuhu, yang paling sesuai dengan contoh dan tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah pentingnya ini belajar. Jadi dengan belajar ini kita akan tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah A, melakukan ibadah B, melakukan ibadah C, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjustifikasi kepada kita, memberikan
panduan kepada kita bahwasannya manusia yang terbaik adalah yang terbaik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-8, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula yang di atasnya menjadi tanah rata juga tandus. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran keindahan kehidupan dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasannya zinatan, perhiasan ini suatu saat akan musnah, suatu saat akan hilang, suatu saat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tandus, kering, kerontang. Dan ini sudah banyak kita lihat contohnya di dunia ini. Zaman dahulu kala Jazirah Arabia merupakan tempat yang subur hijau. Namun sekarang Jazirah Arabia bisa kita lihat tanah kering, tandus dengan sedikit curah hujan. Tidak sedikit orang yang dahulu hidupnya berkecukupan, hidupnya bergelimang harta, namun roda berputar, lalu Allah Subhanahu wa taala balikkan seketika menjadi orang yang hina dina. Tadinya banyak pejabat yang dielu-elukan dalam kehidupan, lalu karena satu kasus dipampang oleh KPK, sekarang dihujat seluruh masyarakat Indonesia. Allah mudah saja membalikkan keadaan dan kondisi seseorang. Inilah hakikat kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzal minas sama. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Bagaimana air hujan yang turun dari langit ini? Nabatun al-ardi fa asbaha hashiman. Dengan air hujan ini kemudian tumbuh tumbuhan. Lalu tak lama setelah tumbuh-tumbuhan yang hijau ini, Allah jadikan kering, kerontang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha menyanggupi melakukan sesuatu terhadap apa yang dikehendakinya. Ikhwan dan akhwat fillah sekalian, oleh karena itulah maka dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya kehidupan dunia ini tiada lain adalah perhiasan sementara saja yang boleh jadi bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang kekal, tiada yang abadi. Yang membatasi kita bisa usia, yang membatasi kita adalah bisa kesehatan, yang membatasi kita adalah bisa kekuasaan. Ketika kesehatan Allah ambil, maka kita akan sakit, membutuhkan pertolongan banyak orang. Ketika kekuasaan kita ambil, Allah jadikan kita hina dina, yang tadinya dielulukan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah membalikkan seseorang dari kondisi yang tinggi menuju kondisi yang rendah. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, selanjutnya kita akan masuk pada ayat yang ke-9 tentang kisah surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi. Apakah kamu mengira bahwasannya orang-orang yang mendiami guha itu, warraqimi, dan yang memiliki raqim, mereka termasuk kanu min ayatina ajaba. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini kisah yang sangat menarik, kisah sangat menakjubkan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Al-Kahfi maknanya adalah Al-Ghar Al-Muttasa', gua yang luas. Dulu pada saat awal-awal pembahasan Al-Kahfi, kami menyebut bahwa
Nomenklatur gua ini di dalam bahasa Arab bisa dilihat di Lisanul Arab, satu kamus yang sangat terkenal. Pertama, ada yang disebut dengan ghar, dan yang kedua disebut dengan kahf. Ghar adalah gua yang tipenya kecil. Dua gua terkenal yang biasa melintas dalam sejarah sirah nabawiyah. Pertama adalah Ghar al-Hira. Gua Hira, gua di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi nabi dan rasul, yang memang secara penampakan fisiknya sangat kecil, hanya menampung 2 atau 3 orang, itu pun sudah cukup berdesakan. Yang kedua adalah gua yang berada di Jabal Nur, Ghar An-Nur. Gua yang menjadi tempat transit Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjadi rombongan terakhir melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebagai siasat mengelabui orang-orang kafir Quraisy saat itu, karena saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah jengah dengan pergerakan dakwah Nabi, lalu mereka bersepakat dan bermufakat untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah dari setiap kabilah para pemuda yang gagah berani dan diberikan kepada mereka pedang yang tajam untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu di malam hari tatkala rencana pembunuhan itu dilaksanakan, para pemuda itu kemudian mengelilingi rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk kepada mereka sehingga mereka pun tertidur dengan pulasnya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada ponaannya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di posisinya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Di Banjar hujan ya, di sini hujan cukup deras. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menaburkan debu-debu di atas kepala pemuda-pemuda Quraisy tersebut. Lalu beliau singgah di rumah Abu Bakar. Bersama Abu Bakar kemudian beliau naik ke Jabal Nur. Di Jabal Nur kemudian beliau masuk ke dalam gua. Lalu para pemuda Quraisy ketika pagi bangun, ketika dilihat di atas tempat tidur, ternyata bukan lagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian mereka pun mencari jejak-jejak Nabi, lalu sampailah di depan mulut gua. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dengan menempatkan atau menjadikan ankabut, menjadikan laba-laba untuk membuat sarang di situ. Dan di dalam gua itulah kemudian ada salah satu istilah yang terkenal sekali, yaitu innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa sangat khawatir tentang keselamatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya, tapi mengkhawatirkan keselamatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Bahkan saking cintanya Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertidur di dalam gua, dan beliau tidur di atas pangkuan pahanya Abu Bakar. Lalu di tepi-tepi gua itu ada lubang-lubang kecil. Beliau tutup lubang itu ada dengan tangannya, dengan kakinya. Suatu ketika kaki Abu Bakar tersengat oleh hewan yang berada dalam gua, sampai menangis Abu Bakar karena menahan rasa sakit dari sengatan hewan tersebut. Air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kemudian menghibur Abu Bakar dengan menempatkan beliau sebagai kawan Nabi di surga kelak. Dan Abu Bakar merupakan salah satu sahabat
yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di antara 10 sahabat yang sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Jadi Masya Allah, saking cintanya seorang sahabat, rela dirinya disengat oleh binatang lain supaya sahabatnya itu tidak tersengat. Satu persahabatan yang kekal abadi, memanjang sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim. Apakah engkau mengira perihal penghuni-penghuni gua yang memiliki ar-raqim? Apa itu ar-raqim? Para ulama menyebut ar-raqim adalah al-kitabatu au syai'ul maktub, tulisan atau sesuatu yang tertulis. Ada beberapa definisi terkait dengan ar-raqim. Yang pertama adalah buku yang dibawa oleh mereka yang berisi tulisan dan ajaran-ajaran yang mereka bawa dijadikan pegangan. Kemudian yang kedua, ar-raqim adalah catatan yang mereka tulis tentang diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah prasasti yang dibuat ketika mereka telah meninggal dunia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, kanu min ayatina ajaba. Sungguh kisah Al-Kahfi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaba, yang mengagumkan. Kenapa? Karena ini di luar nalar manusia. Sekelompok orang yang kemudian masuk ke gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama beberapa ratus tahun, lalu Allah bangunkan kembali dan kondisinya masih hidup. Jika saja kisah Al-Kahfi ini mengagumkan, maka sesungguhnya sejatinya masih banyak sebetulnya kisah-kisah di dunia ini yang lebih mengagumkan dari itu. Ini merupakan nada ejekan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum kafir Quraisy yang masih saja tidak beriman dengan bukti kisah yang menakjubkan ini. Sebentar. Karena di dunia ini masih banyak kisah-kisah lain yang lebih mengagumkan dan seharusnya lebih memudahkan orang-orang kafir Quraisy di dalam beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana kisah penciptaan Adam, jauh lebih mengagumkan. Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bagaimana pula kisah Isa bin Maryam, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, tanpa seorang ayah dilahirkan ke dunia. Apalagi kisah penciptaan manusia. Dari air mani setetes air hina, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tulang, daging, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian sempurnakan menjadi manusia. Bagaimana peredaran planet-planet, matahari, bulan, bintang, serta planet-planet lain yang beredar sesuai garis edarnya di tata surya. Bukankah ini sesuatu yang lebih mengagumkan, sesuatu yang lebih mengherankan, dan seharusnya menyebabkan kaum-kaum, terutama kaum kafir Quraisy yang saat itu menanyakan kisah Ashabul Kahfi kepada Nabi, lebih beriman dan lebih mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanu min ayatina ajaba. Kisah Ashabul Kahfi ini tiada lain adalah salah satu di antara kisah-kisah lain, di antara kenyataan-kenyataan lain yang lebih mengagumkan,
yang seharusnya menyebabkan orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-10, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu." Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, faqalu, lalu mereka berkata, "Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup yang harus kita pegangi. Insan-insan perubahan ini hampir dalam setiap generasi, dalam setiap fase kehidupan manusia, biasanya diawali dari sekelompok pemuda. Perubahan peradaban yang menggerakkan, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain, baik itu kehidupan di masa kini maupun di kehidupan masa lalu, tiada lain adalah al-fityah, sekelompok pemuda. Maka tak heran suatu ketika Presiden Soekarno berkata, "Beri aku 1000 pemuda, maka aku akan pindahkan Gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Jadi Masya Allah, peran pemuda ini sudah sangat teruji. Era reformasi tahun 98, saya saat itu sudah ikut rame-rame ke Jakarta, ikut dengan para mahasiswa saat itu untuk melakukan dan menuntut reformasi. Kemudian di masa lalu ketika perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 65 juga digerakkan oleh para pemuda, para mahasiswa. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman pertama-tama atau as-sabiqun al-awwalun, kurang lebih 140 orang, sebagian besar di antaranya adalah para pemuda. Nah, dari ayat ini juga semakin menandaskan bahwa para pemuda itulah yang kemudian memiliki idealisme sehingga memegang prinsip-prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat, sehingga mereka kemudian harus menyelamatkan prinsip itu meskipun dengan cara bersembunyi di dalam gua. Al-fityah di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari al-qillah. Qillah itu artinya sedikit, sedikit jadi banyak. Itulah al-fityah. Tapi al-fityah ini dari segi jumlahnya tidak lebih atau kurang dari 10 orang. Jadi para pemuda ini kurang dari 10 orang. Ada yang menyebutnya 5 orang, ada yang menyebutnya 7 orang, ada yang menyebutnya 9 orang, tapi tidak ada yang menyebut lebih dari 10 orang. Para pemuda ini mengajarkan kepada kita, setelah mereka tidak bisa mempertahankan idealismenya bertentangan dengan penguasa zalim saat itu, kemudian mereka berikhtiar menjauhi kekuasaan dan keramaian dunia, masuk ke dalam gua, tapi ikhtiar kedua tidak mereka lupakan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah kemudian memilih bentuk kata, harfnya adalah dengan kata fa yang memiliki makna lalu.
Idh awal fityatu ilal kahfi. Ketika sekelompok pemuda itu kemudian mencari selamat di dalam gua, faqalu, lalu mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. Jadi seideal-idealnya doa adalah doa yang diiringi dengan ikhtiar. Tapi sesombong-sombongnya orang adalah yang ingin mencapai sesuatu hanya dengan ikhtiar dan mengabaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepadaku akan masuk ke dalam neraka yang menghinakan. Jadi karakteristik seorang muslim adalah menyeimbangkan antara usaha dan doa. Tidak 100% mengandalkan kesuksesan itu dengan usaha, tapi tidak juga meninggalkan doa. Atau melulu berdoa tanpa melengkapi dengan ikhtiar dan usaha. Nabi Muhammad SAW saja, manusia terbaik, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, manusia yang akan pertama kali dibangkitkan di dunia ini. Tatkala terjadi peperangan Badar, Rasulullah SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga putih ketiaknya itu kelihatan, saking khusyunya berdoa dan saking mengharapkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dan meneteskan air mata. Namun beliau tidak melupakan ikhtiar. Bersama-sama di tengah-tengah kaum muslimin melakukan peperangan Badar. Apalagi kita yang tidak dijamin masuk surga, yang dosanya jauh lebih banyak, yang kesalahannya jika Allah ungkap semua, kita akan tertutup malu di hadapan manusia. Yang untung saja Allah Subhanahu wa taala masih menutup kesalahan-kesalahan kita sehingga kita masih memiliki izzah, masih memiliki kemuliaan di hadapan manusia. Nah, kisah pemuda Kahfi ini salah satu hal yang terpenting adalah pada ayat yang ke-10 ini, yaitu menggabungkan untuk suksesnya sesuatu, untuk suksesnya seseorang, untuk suksesnya segolongan orang, untuk suksesnya sebuah visi dan misi. Tiada lain harus menggabungkan dua hal, ikhtiar dan doa. Ikhtiar tanpa doa hanya mengandalkan usaha manusia, mengakibatkan seseorang terjerembab dalam kesombongan. Namun berdoa saja tanpa ikhtiar mengabaikan potensi-potensi yang Allah berikan kepada seseorang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Kuat atas pemaparan materinya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 10 yang barusan sudah dijelaskan oleh Ustaz Kuat. Di ayat 7 dan 8 kita kembali diingatkan bahwa dunia ini adalah perhiasan yang tujuannya tiada lain adalah untuk menjadi ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kemudian di ayat 9 dan ayat 10 ini mulai masuk ke dalam kisah kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa. Para pemuda yang Allah berikan keistimewaan sehingga Allah selamatkan mereka daripada fitnah
orang-orang kafir di zaman itu. Dan ini memberikan peringatan kepada kita juga untuk bisa menteladani mereka, orang-orang yang teguh, kuat keimanannya, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah bagaimanapun keadaannya. Itu merupakan sebuah sunatullah yang janji dari Allah yang diberikan contoh di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Baik, silakan kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk memberikan pertanyaan. Silakan boleh langsung atau mau dituliskan di chat juga diperbolehkan, silakan. Mangga Kang Arif. Langsung wae tekedah ngechat lah Kang Arif mah. Aduh, yang juagan mah langsung atuh. Waalaikumsalam. Oh, nembe gabung mangga. Punten nembe gabung sadayana. Mangga. Usahaan Kang Arif. Dugi hujan. Kumaha hujanana Kang Arif di Bali? Bali nya ka Bogor teh rencana? Mohon doakeun teh acan boga tahap lanjut mohonkeun doana. Amin insyaallah. Iya tadi aki ya abi teh. Ieu mah punten bilih henteu nyambung sareng ieu nya. Nuju Isya tadi di masjid berjamaah. Di saf pertama tuh kebetulan ada yang mungkin batal ya. Nah, terus ia meninggalkan saf. Terus? Kosong saf itu sampai salam. Nah itu gimana harusnya gitu yang dilakukan. Abi namanya kumaha eta kasusnya tadi bingung. Upami mendet. Mangga hatur nuhun Kang Arif, saf salat. Tanapi kaitanana teh sareng hukum gerakan dina salat. Gerakan dina salat hukum asalna upami gerakan tersebut tidak dibutuhkan maka bisa membatalkan salat. Tapi upami gerakan tersebut diperyogikan maka teu sawios-wios kumargi parantos dicontohkan ku Kanjeng Nabi. Salah sawios hadis anu yang menceritakan tentang itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suatu ketika sholat malam di rumahnya. Kan bumi Kanjeng Nabi teh benten sareng bumina urang sadaya. Bumina Kanjeng Nabi alit upami kayak insya Allah panginten ayang kayak di Museum Sirah Nabawiyah di UIN Syarif Hidayatullah. Kumargi kamari atau saya kerjasama antawis Indonesia sareng pamit lepat teh di Mujtama organisasi konferensi Islam kagak ngadamel museum di sekitaran kompleks UIN menceritakan tentang kehidupan Nabi salah sawiasna bumi atau salah sawiasna rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya teh kecil gitu ya. Karena kecil rumahnya Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, kaki Aisyah radhiyallahu anha istrinya itu menjulur ke tempat sujudnya beliau. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Karena Nabi ini sangat sayang dan sifatnya lemah lembut, beliau menjelang sujud kemudian memindahkan kaki Aisyah ke pinggiran. Itu merupakan salah satu gerak yang diperlukan. Yang kedua misalnya, cucu Nabi yang lucu, Hasan dan Husain ini sering sekali ikut Nabi tatkala melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Suatu ketika, Nabi sujud lama sekali. Para sahabat ini beberapa di antaranya bingung. Ini kok Nabi nggak biasanya sujud lama? Ada yang menoleh melihat atau ngangkat kepala sedikit melihat, oh ternyata salah satu cucunya sedang berada di pundak Nabi. Bermain-main. Setelah agak lama kemudian cucunya dipindahkan. Nah ini juga gerakan yang diperbolehkan. Termasuk ketika kita dalam sholat berjamaah, ada shaf yang kosong. Ada shaf yang kosong, maka orang yang berada di belakang shaf yang ditinggalkan oleh jamaah tersebut boleh untuk diisi oleh yang belakangnya.
berjalan seperlunya sampai soft itu terisi. Demikian pula sebaliknya. Terus dari belakang itu untuk mengisi soft-softnya yang depan yang kosong. Demikian pula dalam mazhab Hambali ini, dalam sholat itu ada ketentuan menggunakan sutrah. Pernah dengar sutrah ya? Sutrah itu pembatas. Jadi wajib bagi kita kalau hendak melaksanakan memberikan pembatas antara kita yang sedang sholat dengan areal di depannya. Karena kalau tidak dibatasi, beberapa hal bisa membatalkan sholat kita. Nah, dalam mazhab Hambali, kalau misalnya kita menjadikan orang yang depan kita itu sebagai sutroh atau pembatas sholat kita. Jadi pembatas sholat ini untuk mengamankan supaya kalau ada orang yang lewat di depan kita sah dan tidak menjadi dosa bagi dia. Nah, dalam mazhab Hambali, kalau misalnya kita menjadikan orang sebagai sutroh kita, lalu orang tersebut pindah tempat atau pindah posisi, karena sudah lama di situ duduk misalnya, maka kita diperkenankan berjalan mendekat ke arah sutroh yang berikutnya, misalnya dinding depan. Jadi jangan heran misal kalau teman-teman nanti entah di masjid-masjid terutama di Jogja atau di masjid nanti ketika ke Madinah, ke Mekah gitu, ada orang yang ketika sholat berjalan mendekat ke tiang. Itu berarti mendekat ke arah sutroh. Itu juga diperbolehkan. Itu Kang Arif, jantan sikap kita kalau ada yang kosong, maka disilahkan untuk diisi tanpa berlebihan tatkala melakukan gerakan pengisian ke dalam soft sholat. Itu Kang Arif. Cekap Kang Arif. Siap hatur nuhun cekap. Tadi mah duikeun karapege kosong we di masjid teh makanya imam teh kedah ngemutkeun ti awal supados makmum. Salah satu fungsi imam mengingatkan kepada makmum, istaqimu wattarathu, luruskan, rapatkan. Itu syuddul khalal, rapatkan di antara kaki-kaki kalian. Itu. Jadi tapi di Banjar tepatos apa ya, belum umum kita antara makmum dengan yang antara satu makmum dengan yang makmum yang lain kemudian saling merapatkan saf gitu. Biasanya ukurannya sajadah, apalagi kalau pakai sadadah yang ada batas antara satu orang dengan orang yang lain. Biasanya ya satu sajadah, satu sajadah, satu sajadah. Padahal yang lebih afdal dalam salat berjamaah adalah punggung ketemu punggung, kemudian mata kaki ketemu dengan mata kaki teman yang ada di sebelahnya. Itu yang paling afdal dalam sholat berjamaah. Terus ini ada, tak kira. Saya kuat melanjutkan yang barusan. Terkait kita diperbolehkan berjalan ketika sutrah di depan kita sudah selesai sholat, misalkan gitu ya. Kalau misalnya kebetulan misalnya kita ada di soft agak belakang, misalkan soft 4 dan 5 misalnya. Kita sholat di soft 5, soft 4 ini awalnya kita kan masih punya sutrah tuh. Kemudian yang di depan ini kan sudah selesai duluan. Nah, udah salam, dia udah selesai duluan. Sehingga kita tidak punya sutrah lagi tuh. Sementara sampai ke tembok depan itu kan masih jauh. Ada batasan nggak sih kira-kira untuk hal seperti itu? Kalau terlalu jauh ya sudah di tempat saja, karena sebetulnya para ulama tidak merinci secara jelas berapa langkah kemudian langkah mendekat ke arah sutrah, tapi pakai takdiran, pakai perkiraan, tidak terlalu jauh, hanya definisi tidak terlalu jauh ini tidak tertulis berapa meter atau berapa langkah gitu. Tapi kalau misalnya memang jarak kita dengan sutrah terdekat itu memang jauh, ya sudah percis ya sudah kita selesaikan sholat di tempat kita sholat begitu. Ya,
Satu lagi ya, tadi terkait Rasulullah memindahkan kaki Aisyah, ada keterangan nggak ya itu Aisyah itu dalam keadaan menggunakan pakaian sehingga tidak terpegang atau dipegang kakinya gitu. Ini. Itu kaitannya sama itu yang apakah kita itu kalau memegang istri kita itu batal wudhu atau tidak? Penting. Dina surat An-Nisa aulamastumun nisa salah sawios atau salah satu yang kemudian menjadi penyebab batalnya wudhu adalah lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Para ulama mendefinisikan apa itu menyentuh perempuan. Yang pertama, ulama-ulama dari Syafi'i ya, kalangan mazhab Syafi'i menyebut menyentuh perempuan secara itlaqan mutlak. Laki-laki menyentuh kulit perempuan, ya begitu menyentuh batal, seperti kebiasaan atau kebiasaan fikih kita tatkala di kampung halaman kita atau di Asia Tenggara pada umumnya. Yang kedua, menyentuh ini yang bisa membatalkan seperti kaum Hanafiyah dan Malikiyah itu disertai dengan syahwat. Itu baru membatalkan. Sehingga ukurannya adalah pribadi masing-masing. Yang ketiga, mazhab Hambali, Hanabilah, yang disebut dengan menyentuh kaum wanita adalah berhubungan badan. Sehingga kalau hanya sifatnya menyentuh saja, tanpa disertai syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Dan ini yang menjadi pegangan oleh ulama-ulama Saudi, terutama sekali mereka yang melaksanakan tawaf saat haji ataupun umroh. Jadi pada saat haji atau umroh, apalagi pada saat haji ya, haji itu ada tawaf namanya tawaf ifadah, tawaf yang merupakan rangkaian dalam rukun haji, padatnya luar biasa, sehingga kemudian banyak yang mengambil fatwa ini atau mengambil pendapat ini bahwasanya lamastumun nisa, menyentuh perempuan itu maknanya adalah berhubungan suami istri, sehingga kalau hanya menyentuh biasa tanpa disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi sebetulnya tidak secara eksplisit dalam redaksi hadis itu menyebut Aisyah apakah tersentuh kulitnya antara tangan Nabi dengan kaki Aisyah, atau Aisyah menggunakan pakaian atau penutup kaki atau tidak. Tapi kemudian para ulama beristimbat, mengambil dasar hukum dari hadis ini, juga dijadikan istimbat dasar hukum para ulama bahwasannya yang membatalkan sentuhan laki-laki dengan perempuan bila mana disertai dengan syahwat. Gitu. Jadi silakan, sebetulnya ini tausi al-fiqhiyah, masalah yang luas dalam hal fikih, sebagai sebuah ikhtiyat, kehati-hatian, ya tentu seperti saya biasanya lebih cenderung mazhab yang lebih hati-hati terkait dengan sentuhan kalau di Indonesia, tapi kalau sudah di Saudi, terutama pada saat tawaf, mazhab yang lebih longgar, karena agak sulit ketika kita menerapkan metode fikih ini pada saat kondisi tawaf. Yang penting dasar hukum masing-masing bisa difahami dengan baik. Itu Agus, jadi luas tentang hal ini. Baik, aturan ke Akwat. Baik, silakan, masih ada waktu jika ingin bertanya. Boleh seputar materi yang tadi disampaikan atau masalah keagamaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke Kang Agung, ke Kang Kuat, mohon izin bertanya Kang. Siap. Untuk tadi kan sebelumnya saya Fahmi Ramadan Kang dari KF 5 Versalim juga. Alhamdulillah sedang di asrama sekarang, lagi luang waktunya. Masya Allah. Terima kasih juga sudah membagikan ilmunya. Tadi disinggung bahwa
insan perubahan peradaban itu kan dimulai dari sekelompok pemuda katanya ya Kang. Terus menyinggung juga ke bahwa di surah Al-Kahfi ini kan beberapa pemuda juga ya Kang. Mohon ininya ceritanya untuk dahulu itu apakah Ashabul Kahfi itu kabur dari suatu pemerintahan yang zolim, apakah atau dikejar-kejar oleh tentara seperti itu gitu Kang. Lalu dengan keadaan seperti itu ikhtiarnya kabur gitulah ya Kang. Ikhtiarnya kabur, tetapi dalam kabur tersebut tetap terpaut gitu hatinya, tetap berdoa. Ada tadi disinggung juga tentang ikhtiar dan doa gitu Kang. Nah, mohon arahan pencerahannya, apakah dulu itu keadaannya bagaimana, lalu apakah yang bisa diteladani dari Ashabul Kahfi itu kita ketika ada keadaan pemerintahannya zolim ataukah bagaimana kita kaburkah atau bagaimana gitu. Lalu yang kedua kan mereka bersama anjing juga ya Kang katanya ditidurkannya. Nah itu tuh menandakan apa, ataukah kita bisa melihat binatang anjing itu seperti sebuah simbol apa gitu Kang yang dapat kita pelajari. Sekian mungkin Kang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fahmi pendidikan di mana Kang? Di Batu STSN Jajar. Kang. Oh, itu di STSN, di Bogor. Bogor. Sekolah tinggi statistik ya? Kulan, Kang? Sekolah tinggi statistik negara atau Sandi negara? Sandi, mohon. Oh, Masya Allah. Video anak Kang. Mohon. Aduh. Itu BIN, Pak. Baik, alhamdulillah di alumni ayah lebat di sekolah Sandi negara. Sandi negara yang biasa dipelajari. Jadi begini, kondisi geopolitik yang terjadi di tengah-tengah pemuda, sekelompok pemuda yang dinamakan dalam surat ini sebagai Ashabul Kahfi, mereka hidup di tengah-tengah penguasa yang zalim. Apa itu definisi zalim? Zalim adalah penguasa yang memaksakan kehendak, terutama berkaitan dengan keyakinan yang paling dasar, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah pemuda yang beriman kepada Allah, sedangkan penguasa memiliki keimanan yang lain yang harus diikuti oleh seluruh rakyatnya, sehingga organ-organ negara saat itu, baik itu organ struktural negara misalnya tentara dan lain sebagainya, ditugaskan oleh negara untuk mengontrol status keyakinan warga negaranya. Dan satu-satunya pilihan, karena ancaman kalau tidak mengikuti kehendak penguasa saat itu adalah ancaman kematian, maka satu-satunya langkah terbaik di mana mereka bisa menyelamatkan keimanannya adalah dengan menjauhi kekuasaan. Caranya apa? Caranya mereka mencari tempat perlindungan yang ideal, karena goa tersebut meskipun jaraknya tidak jauh dari pusat kekuasaan, tapi memiliki perlindungan atau memiliki tempat yang strategis untuk terhindar dari percobaan penangkapan terhadap mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan gua itu menjadi tempat yang spesial, di mana tempat itu agak sulit diakses dan dijangkau oleh orang-orang yang memburu keberadaan mereka. Nah, ini gambarannya adalah kalau kita secara perhitungan manusiawi, ikhtiar manusiawi, tidak bisa melakukan perubahan terhadap kondisi, misalnya tempat wilayah negara kita, maka jauhi untuk menyelamatkan diri kita supaya tidak terikut arus yang ada di lingkungan tersebut. Ini bisa kita terapkan dalam lingkungan sosial kita,
Misalnya kita mendapatkan satu pekerjaan yang secara tempat pekerjaan itu kemudian jauh sekali dari perbaikan terhadap akhlak kita. Kalau kita di tempat itu dan kita memang sulit sekali di dalam melakukan perbaikan, malah kita ikut hanyut dalam keburukan-keburukannya, maka jauhi. Dan kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di dalam surat Al-Kahfi ini, para pemuda ini. Dia menjauhi kekuasaan, dia menjauhi keramaian, dia menjauhi peradaban, kemudian masuk ke dalam gua, kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmah, kasih sayang-Mu, baik untuk kami maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Wahai lana min amrina rasyada. Dan sempurnakan rahmat-Mu itu. Dan terbukti, setelah sekian ratus tahun, akibat usaha dan doanya para pemuda ini, kemudian Allah ganti kekuasaan, diganti dengan penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar itu hasilnya, dan doa itu hasilnya tidak mesti dalam jangka dekat. 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun, bahkan dalam rentang ratusan tahun, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan penguasa yang saleh, penguasa yang melindungi rakyatnya. Lalu ada anjing yang menyertai mereka. Karena dalam syariat dahulu memang anjing, jadi syariat para nabi, umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang berbeda-beda. Pertama bisa jadi bahwa anjing di masa itu secara syariat tidak ada kaidah-kaidah tertentu tentang air liur dan lain sebagainya. Yang kedua, anjing itu meskipun dalam syariat kita saat ini merupakan hewan yang memberikan najis, mughalladhah dalam definisi mazhab Syafi'i, najis yang kemudian harus dibersihkan dengan tata cara atau disucikan dengan tata cara tertentu yang khusus, tapi bisa memberikan wasilah, bisa memberikan jalan untuk seseorang masuk surga atau seseorang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti dalam surat Al-Kahfi. Jadi yang Allah larang itu semestinya, jadi yang harus kita lihat adalah betapa sempurnanya ajaran Islam, bahkan hewan yang secara nalar manusia kadang menjijikan atau kadang menakutkan seperti anjing bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Sebagai contoh, selain dalam kisah Al-Kahfi pada pertemuan yang lalu, saya sempat bercerita tentang kisah seorang wanita pezina yang kemudian Allah hapus dosa-dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi, disinilah letak keindahan Islam. Ketika nilai-nilai kemanusiaan dimunculkan di situ, menyayangi, bukan hanya menyayangi manusia, tapi ketika menyayangi hewan, yang kita lihat hewan tersebut bisa menyebabkan najis mughalladhah, najis yang paling besar, tapi ketika sifat kemanusiaan kita kemudian diberikan kasih sayang kepada hewan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita karena sifat kemanusiaan kita munculkan kepada hewan tersebut. Jadi jangan dilihat kotornya anjing, jangan dilihat yang anjing kotor saja bisa menyebabkan manusia masuk surga, apalagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Meskipun demikian, ini bukan berarti dalil karena ada syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini terkait dengan memelihara anjing. Bisa dilihat nanti hukum-hukum terkait dengan memelihara anjing. Demikian, Fahmi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Kang. Siap. Hatur nuhun karena jawabannya. Siap, Kang Agus. Ya. Baik, selanjutnya ada chat dari Teh Vivi.
Assalamualaikum Kang, izin bertanya, saya ibu muda dengan anak 1 berumur 14 bulan. Bagaimana hukumnya sholat fardu sambil menggendong sehingga gerakan sholat tidak tumakninah? Kondisi terdesak dan anak tidak mau diletakkan, sementara waktu sudah masuk ke dalam waktu sholat. Hatur nuhun Kang. Mangga Ustaz. Mangga. Hatur nuhun. Jadi sebaik-baiknya sholat adalah ketika di awal waktu sholat. Tapi kewajiban seorang ibu tetap melekat padanya adalah mengasuh anak. Bukan hanya teteh yang bertanya, saya juga sering, karena anak saya juga meskipun saya bukan ayah muda, tapi ayah setengah muda, atau ayah yang sudah lewat masa mudanya, tetap karena punya anak usia 8 bulan gitu, kadang suatu waktu masih harus menggendong ketika sholat. Jadi ini merupakan salah satu ujian dari Allah, dan bentuk ujian ini harus kita lalui bersama dan kita nikmati serta syukuri. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya sholat sambil menggendong anak. Meskipun tidak maksimal dalam tumaknina, namun Allah berikan fadilah dan keutamaan yang lain, yaitu curahan kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Jadi tidak masalah ketika kita melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah, dengan menggendong anak dan mengurangi ketumakninahan kita. Yang penting terkait dengan rukun, syarat, sahnya sholat, kita bisa penuhi semua. Karena misalnya ya ketika menggendong anak tetap harus dalam posisi, ketika misalnya meletakkan anak di bawah, ya ada gerakan yang tambahan yang harus kita lakukan. Ketika menggendong kembali juga ada gerakan tambahan yang harus kita lakukan, belum ketika anak rewel dan lain sebagainya. Dinikmati saja, tidak masalah, insya Allah. Dengan mudah-mudahan malah kita mendapatkan 2 pahala. Pahala ketika kita sholat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, pahala kita mengasuh anak, begitu. Jadi tidak masalah kalau mengurangi tumakninah. Nah, oleh karena itulah salah satu kemudian untuk menyempurnakan. Jadi salah satu fungsi sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Secara filosofis, itu sebetulnya maksud dari adanya sholat sunnah. Sehingga tatkala di keheningan malam, ketika anak-anak sudah tidur terlelap, kita bangun, kemudian kita laksanakan sholat sunnah di situ, entah itu qiyamul lail ataupun tahajud. Qiyamul lail itu sholat sebelum kita tidur, sholat sunnah dilaksanakan setelah sholat isya. Kalau tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan setelah kita tidur. Jadi sholat lail itu ada 2. Yang pertama sholatul qiyam, yang kedua sholatul tahajud. Sholat qiyam atau qiyamul lail, dan yang kedua adalah tahajud. Itu teh siapa ini yang tadi bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi 2 pahala untuk kita. Baik, ya, masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita bisa cukupkan malam hari ini. Sudah banyak sekali ilmu yang sudah bisa kita dapatkan, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair sekali lagi untuk Akhwat atas pemaparan materinya dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustaz Akhwat dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Mari kita sama-sama menutup kajian malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marangga sadayana.
Enggak sadayana. Atur nuhun Kang teh. Mohon akuat sadayana. Buat Agung Milar, Agus. Agung. Hadir. Amin. Sadayana. Salam.